Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang wakalah atau perwakilan. Silakan dibuka kalau di buku Saman itu bab 9. Bertemu lagi dengan saya yang biasanya dengan SKI. Hari ini kita bertemu dengan fikih. Ya, kita akan bertemu dengan materi fikih. Sebenarnya saya fikih ini juga masih belajar ya. Jadi masih ada beberapa hal yang harus saya pelajari, yang harus membuka buku lagi. Baik, kita mulai dari pengertian dari wakalah tersebut. Pengertian wakalah secara bahasa, al-wakalah atau al-wikalah berarti al-tafwid, artinya penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. Coro kasarane ya perwakilan. Kemudian secara terminologi yang saya ambil dari kitab Kifayatul Akhyar, yaitu menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya. Kifayatul Akhyar itu adalah salah satu kitab fikih yang dulunya saya itu hanya sedikit mempelajari ini. Di sekolah saya dulu itu fikih itu ada dua, ada fikih kurikulum, ada fikih kitab. Nah, salah satu kitabnya adalah fikih ini, dan kalau nggak salah itu sama Bulughul Maram, kitab fikih yang bahas tentang hadis. Selanjutnya adalah wakalah adalah akad atau suatu transaksi di mana seorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya atau perkara ketika masih hidup. Nanti mungkin akan dibahas wakalah itu mungkin biasanya hanya pada ibadah muamalah. Kalau dalam ibadah lainnya itu ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Yang mungkin bagi zaman khususnya kelas 10 IIK itu ya KUA itu loh. Nah, itu adalah wali hakim. Nah, wali hakim itu salah satu juga termasuk contoh dari wakalah. Selanjutnya landasan hukum wakalah. Yang pertama adalah Quran surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fab'atsu ahadukum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Yang artinya maka suruhlah salah seorang dari kamu pergi ke tanah dengan membawa uang perakmu. Kemudian yang kedua adalah fab'atsu hakamin ahli wa hakamin ahliya. Quran surat An-Nisa ayat 35. Dilanjutkan dengan salah satu hadis Rasul yang berkata bahwa dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku pergi ke Khaybar lalu aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, bila engkau datang pada wakilku di Khaybar, maka ambillah darinya 15 wasak. Apa sih 15 wasak itu? Masih ingat 15 wasak? Wasak? Masa nggak tahu wasak? Wasak itu semacam ukuran dalam zakat pertanian, 5 wasak. Nah, kalau nggak salah itu satu wasak itu berapa? Satu wasak itu sama dengan 60 sok. Satu soknya sama dengan 2.176 kilogram. Jadi 2,176 kilogram kalau nggak salah seperti itu ya. Itu mosok. Kemudian selanjutnya adalah pengertian, kemudian landasan hukum. Kita masuk di hukum wakalah. Wakalah itu hukum asalnya adalah mubah, namun bisa menjadi haram apabila yang diwakilkan atau yang dikuasakan itu adalah pekerjaan yang haram, yang dilarang agama. Dan apabila menjadi wajib apabila terpaksa harus mewakilkan, maka harus mewakilkan dalam artian diperbolehkan oleh agama, maka harus. Rata-rata ini saya tadi sudah menyebutkan bahwa rata-rata wakalah ini adalah di bidang muamalah.
Nah, di bidang muamalah seperti jual beli, kemudian sedekah, hibah, hadiah dan sebagainya, itu rata-rata kegiatan wakalah. Selanjutnya dalam bidang ubudiyah, mewakilkan itu hanya diperbolehkan itu hanya pada haji. Jadi haji, kemudian menyembelih kurban dan juga zakat, yang mungkin saya tahu itu. Kenapa haji? Kan mungkin ada nenek atau kakek yang sudah mungkin tidak mampu untuk melakukan rukun dan hal-hal terkait dengan haji, maka boleh diwakilkan. Kurban, menyembelih kurban, ya itu kan tidak semua orang bisa menyembelih kurban, maka boleh diwakilkan. Zakat juga boleh diwakilkan. Lah juga ada yang tidak diperbolehkan, sholat. Kan ya lucu, masa sholat aku wakilono sholat, wudu aku wakilono wudu, tidak mungkin, tidak bisa. Jadi ada dalam bidang ubudiyah itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Nah mungkin yang sering kita dengar yaitu mungkin wali hakim, ini juga termasuk dalam salah satu contoh wakalah. Kita akan membahas tentang rukun dan syarat wakalah. Rukun syarat wakalah itu satu, ada muwakil, ada orang yang mewakilkan. Syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan. Misalkan ada seseorang mau mewakilkan untuk menyembelih kurban, maka dia harus punya hal yang dimiliki, misalkan hewan kurban, sehingga itu disebut sebagai muwakil. Kemudian ada orang yang wakil. Kalau orang yang wakil berarti orang yang mewakili. Syaratnya adalah orang yang baligh dan berakal sehat. Jadi misalkan kok kita mewakilkan menyembelih kurban, berarti orangnya harus berakal sehat dan baligh. Namun ada pengecualian menurut menurut kalangan Hanafiyah, anak kecil yang mumayyiz yang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk sah menjadi wakil. Kemudian ada muwakil fi. Ada muwakil fi berarti sesuatu yang diwakilkan. Kalau misalkan tadi kita contohnya adalah mewakilkan hewan kurban, berarti mewakilkan menyembelih kurban, maka ada hewan kurban. Syaratnya satu, pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan orang lain. Jelas, menyembelih itu bisa diwakilkan. Kalau yang tidak diwakilkan berarti tidak boleh. Yang kedua, pekerjaan itu dimiliki oleh muwakil sewaktu akad wakalah, makanya tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya. Kalau tadi contoh misalkan gini, sampean mau mewakilkan untuk menyembelih kurban, tapi kambingnya itu belum kamu beli. Jadi kambingnya masih kambingnya orang lain, itu tidak boleh. Makanya harus sah, kepemilikannya harus sah. Yang ketiga, pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maksudnya apa? Ya kalau misalkan sama mewakilkan menyembelih kurban, ya jelas itu harus menyembelih kurban. Kan tidak mungkin kita mewakili suatu hal yang tidak diketahui oleh yang kita wakilkan. Gitu. Yang ketiga ada sigot, jelas sigot. Hendaknya berupa lafaz yang diartikan dalam sigot qabul, si wakil tidak disyaratkan. Artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan qabul, tetap dianggap sah. Dalam penyembelihan hewan kurban atau contoh yang lain, coba gitu kok saya wakilkan di kamu. Apabila orang yang diwakil atau orang mewakili itu tidak mengatakan oke atau apapun, dia tetap sah, atau akad wakalahnya tetap sah. Kemudian ada beberapa pekerjaan yang boleh diwakilkan adalah sesemua pekerjaan yang dapat diakadkan oleh dirinya sendiri. Artinya secara hukum pekerjaan itu dapat gugur jika digantikan. Misalkan mewakilkan orang lain untuk menjual atau membeli. Jadi gini maksudnya, apabila pekerjaan tersebut ada penggantinya, maka gugurlah akad itu. Ketika kamu membeli kok sudah selesai, maka selesailah akad tersebut. Selanjutnya yaitu tentang kapan sih berakhirnya wakalah. Berakhirnya wakalah itu dikarenakan ada beberapa sebab yang mendasari. Yang pertama adalah matinya salah seorang dari yang berakad. Jadi misalkan ada ada orang yang mewakilkan, atau salah satu atau yang orang yang diwakili atau yang mewakili itu meninggal, maka wakalah selesai. Yang kedua adalah matinya salah satunya gila, salah satu dari orang yang mewakilkan dan diwakilkan itu gila. Yang ketiga, pekerjaan yang dimaksudkan dihentikan. Misalkan kok
mau mewakilkan satu hal kok diberhentikan, maka berakhirlah sudah wakalah tersebut. Nomor 4 adalah pemutusan oleh muwakil terhadap wakil meskipun wakil tidak mengetahui, tapi menurut Hanafi wakil wajib tahu. Jadi gini, misalkan ada seorang yang mewakilkan, kemudian dia itu memutuskan sesuatu terhadap wakil, walaupun toh wakil itu tidak diketahui, berarti harus berakhir sudah. Itu menurut ulama Syafi'i dan Hambali. Tapi kalau menurut ulama Hanafi, orang yang merasa ditunjuk untuk sebagai wakil harus tahu, wajib tahu. Kemudian yang kelima, wakil memutuskan sendiri. Jadi wakil ketika suatu akad kok wakilnya itu memutuskan, maka berakhirnya sudah wakalah. Yang keenam adalah keluarnya orang yang mewakilkan. Keluarnya orang yang mewakil dari status kepemilikan. Jadi misalkan kok salah seorang dari yang mewakilkan itu dia sudah tidak mempunyai status kepemilikan terhadap sesuatu yang diwakilkan. Ini tadi contohnya mungkin kambing dikorbankan, korban selesai, maka ya selesai. Jual beli, barangnya sudah diterima, ya selesai, seperti itu. Dari materi ini mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa adapun hikmah dari akad wakalah itu yang pertama jelas, yaitu saling percaya mempercayai. Jadi orang yang antara muwakil dengan wakil tadi tersebut ada saling mempercayai, di mana pada hakikatnya wakalah adalah pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu baik muwakil dan wakil itu salah. Wakil adalah yang sudah melakukan kerjasama kontrak wajib untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling mempercayai dan menghilangkan sifat buruk sangka dan curiga. Di sisi lain, wakalah terdapat pembagian tugas karena tidak semua orang memiliki kesempatan menjalankan pekerjaan sendiri. Seperti tadi yang orang yang bisa menyembelih hewan kurban kan gak semua orang bisa, maka muncullah sikap saling tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang lain. Muwakil akan terbantu dalam menjalankan pekerjaan ini, sedangkan wakil tidak kehilangan pekerjaan di samping mendapat imbalan sewajarnya. Jadi ini adalah materi singkat terkait dengan akad wakalah. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.